Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Ya, Daryl, aku nggak mau lagi ngambil alih urusan rumah tangga di sini. Dan aku juga nggak mau lagi berurusan atau ikut campur dengan masalah-masalah yang menimpa keluarga kamu. Miska. Gini aja, Del. Karena Mami sama Fitri, kalau disatuin ribut terus, dipisahin nggak mau, lebih baik kita berdua aja yang pergi. Mau kemana sih? Mami sama Fitri nggak usah cari Papi atau Farel. Kalau kondisinya belum berubah. Pi, nggak bisa gitu dong, Pi. Bel mau kemana? Udah, Papi nggak mau dengar alasan apapun. Ayo, Rel. Farel. Nadir! Adik, maafin Mama ya sayang ya. Adik baik-baik aja kan? Ya kan? Iya, Mama gimana? Mama baik-baik aja kok. Mama baik-baik aja. Fitri kenapa matiin handphone aku ya? Emang darah siapa sampai aku nggak boleh tahu? Emang Fitri nggak bisa dihubungin ya? Rel, dia kan pergi sama Pak Min. Kamu telepon aja Pak Min. Halo Pak Min, Fitri di mana Pak? Saya lagi di jalan, Mas. Tadi Mbak Fitri minta turun di jalan enggak? Daerah mana itu? Itu loh, Mas. Dekat masjid yang dulu dipakai ibu sama bapak buat ngundang anak yatim. Tapi saya langsung disuruh pulang, Mas. Saya nggak tahu lagi non Fitri ada di mana sekarang. Loh gimana sih Pak? Bapak kan yang nganterin Fitri, masa Bapak nggak tahu dia ada di mana sekarang? Itu tanggung jawab Bapak dong. Maaf, Mas. Mana dia? Ya ampun, jangan-jangan dia lagi usaha nyari Miska lagi. Kenapa, Rel? Pi, aku mau pergi ke masjid itu, Pi. Papi pergi sama kamu. Gak usah, Pi, gak usah. Aku sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Permisi Pak, numpang tanya. Bapak ngeliat anak perempuan sekitar umur 20-an sama anak kecil umur 5 tahun, Pak? Wah, maaf Mas. Saya nggak lihat tuh. Ya udah, makasih Pak. Ya, permisi. Fitri, kamu di mana sih, Fit? Jangan bikin aku khawatir dong, Fit. Jadi Mbak yang namanya Mbak Fitri. Dari mana kamu tahu nama saya? Saya dapat nomor telepon Mbak dari Pak Ustadz. Kenapa kamu nggak telepon saya? Mbak, nanti aja saya ceritain di rumah sakit. Ya ampun. Miss call dari Farel banyak banget. SMS dari dia juga banyak. Fitri, di mana kamu? Tolong aktifin handphone kamu dong. Di mana sih kamu, Fit? Aku khawatir sama kamu. Halo, Fit. Kamu tuh sebenarnya di mana sih, Fit? Aku telepon tapi kamu mati handphonenya. Kamu di mana sekarang? Farel, aku mohon jangan teriak-teriak dulu ya. Biar aku jelasin dulu, kamu dengerin aku dulu. Apalagi yang mesti aku dengerin? Rel, aku bentar lagi pulang. Jadi aku mohon kamu pulang aja, gak usah nungguin aku. Aku baik-baik aja kok. Fit, sebenarnya ada apa sih? Rel, aku mohon. Jangan paksa aku untuk cerita sekarang, aku gak bisa. Yang jelas kamu pulang, aku bentar lagi pulang kok ya. Serah kamu deh. Mas, tolong jagain Miska ya, biar saya ngurusin semuanya ya. Iya, Pak. Iya. Fit, apalagi yang kamu sembunyikan dari aku? Kenapa kamu datang ke masjid lagi, Fit? Jangan salah paham dulu, Rel. Aku kesana mau ngasih sumbangan kok. Ya, gerah Rel. Aku mandi dulu ya. Fit, lihat mata aku, Fit. Lihat mata aku dan bilang kamu ke masjid cuma untuk kasih sumbangan ke Pak Ustadz. Iya, aku kesana buat ngasih sumbangan kok. Nitip ke Pak Ustadz. Rel, kenapa sih Fitri itu harus bohongin kamu? Sebagai istri, harusnya kamu kemana-mana terus terang dong sama dia. Kenapa sih harus sembunyi-sembunyi? Mi, udah ya. Nanti biar aku ngomong sama Fitri. Mami tidur aja ya. Ya udah deh. Maafin aku udah bohong sama suami aku. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Apa yang terjadi sama rumah tangga saya itu nggak ada hubungannya sama Mas Norman. Jadi kalau aku sama Kayla bermasalah, itu karena kitanya nggak dewasa, Mas. Atas nama cinta. Kasian banget ya. Aldo tuh padahal orang baik. Belum selesai masalah yang satu, udah datang lagi masalah yang lain. Kok bisa ya orang sebaik Aldo dikasih masalah sebesar itu? Mos, Tuhan juga nggak akan ngasih cobaan kepada umatnya di luar kemampuannya. Ya kan? Jadi kamu tenang aja, Mos. Aku yakin Aldo pasti bisa ngatasin masalahnya. Kok kamu ketawa-ketawa gitu sih, Mos? Enggak, aku cuma inget aja pertama kali kita ketemu.
waktu aku jemput kamu dari bandara, dan di tengah perjalanan Aldo tiba-tiba ngerem mendadak. Terus kamu nggak sengaja megang-megang aku. Siapa bilang itu nggak disengaja? Jadi waktu itu sengaja? Menurut kamu? Ih, nyebelin banget sih kamu. Tapi kan buktinya kamu terkesan. Tuh, lihat. Sampai sekarang aja kamu masih inget. Ih, kepedean banget sih kamu. Nyebelin tau gak sih? Udah salah, gak mau minta maaf lagi. Tapi aku jadi curiga. Kalau kamu emang gak suka, kenapa kamu gak marah? Jadi, menurut kamu, aku suka? Emangnya enggak? Vin, kok jadi ngebut gini sih? Ya kan supaya bisa direm lagi. Supaya bisa megang-megang lagi. Rel, ini kemeja buat kamu. Ya udah, sekarang aku bikinin sarapan buat kamu dulu ya. Sarapan ya, Rel? Mi, aku mau omelet bikinan Mami dong. Kok tumben sih, Rel? Lagian sekarang ini kan kamu udah disiapin nasi goreng sama Fitri. Ya, aku maunya omelet bikinan Mami. Gimana dong? Ah, ya udah, kalau gitu Mami bikinin ya, Nak. Sekarang waktu aku nggak lama lagi, Rel. Aku mau nitip Nadine ke kamu. Mau ngapain kamu? Hah? Jo, aku mau pulang, Jo. Nis, kamu itu harus tidur dan harus dirawat di sini. Jo, tolong Jo. Aku nggak mau lama-lama di sini. Kita harus pergi dari sini, Jo. Tolong Jo. Kamu nggak bisa selamanya kabur. Kamu nggak bisa menghindar dari Fitri dan Farel. Loh, Farel kok makanannya beda sendiri? Special request, Bi. Enak banget. Bi, Mi, Oma, aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya, sayang ya. Farel benar-benar marah sama aku. Tapi aku juga nggak bisa mundur. Aku harus ngelakuin ini semua. Harus. Fitri, tumben. Ya, Fit. Mbak, aku bisa minta tolong nggak? Soal apa? Aku mau ngomong sama Mbak tapi nggak bisa ditelepon. Kita ketemuan hari ini bisa nggak berdua aja? Makan siang ya? Soal kamu sama Farel aku pasti bisa kok, Fit. Makasih banyak ya, Mbak. Kita ketemuannya di restoran deket retro aja ya. Ya udah kalau gitu ya. Ada apa ya? Ma, aku pamit dulu ya. Ma, Vinsa aku bawa ke kantor aja ya. Ya ampun, Doh. Mama sih sebenarnya nggak tega. Masa kamu kerja bawa anak? Mana masih kecil lagi. Nggak apa-apa. Yang penting Mama jagain Papa aja ya. Aduh, Al, kalau gue nggak mau syuting, gue mau tuh jagain Vinsa. Tapi gimana ya?
Mas Norman tenang aja. Mendingan Vinzanya Ucin yang jagain aja ya. Ucin bisa kok jagain anak baik. Nggak usah mas, makasih. Emangnya kenapa sih? Emangnya Ucin kurang keibuan apa? Kayaknya enggak deh. Kurang. Kincong, menurut seorang cowok, lu tuh terlalu keibuan. Ngaca dong. Udahlah, aku juga nggak apa-apa. Papa cepat sembuh ya. Soal Kayla, Papa nggak usah mikirin lagi, nggak penting, Pa. Lagian dia kabur emang mikirin kita apa? Aku pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al. Al. Gimana soal istri lo, Al? Belum ada kabar? Aku udah nggak mau lagi dengar soal Kayla, Mas. Ya Allah. Kenapa ya? Lo harus menerima nasib yang sama kayak gue. Ditinggal istri. Nggak tahu kemana. Ya, mungkin itu udah jadi jalan takdir saya, Mas. Kita kan nggak pernah tahu Tuhan merencanakan apa untuk kita. Ini pasti gara-gara gue. Coba dulu kalau gue... Mas, udahlah, Mas Norman ngomong apa sih? Apa yang terjadi sama rumah tangga saya itu nggak ada hubungannya sama Mas Norman. Jadi, kalau aku sama Kayla bermasalah, itu karena kitanya nggak dewasa, Mas. Dulu bini gue ninggalin gue sama Yoga gara-gara gue nggak punya kerjaan. Sekarang lo sama Vinza ditinggalin bini lo gara-gara kebanyakan kerja. Kalau misalnya kamu mau jenguk dia, boleh, silakan banget. Cuman kalau bisa, kamu ajak suami kamu juga. Atas nama cinta. Gimana kondisi Rain sekarang? Rain udah nggak apa-apa. Dia juga udah sehat. Syukur deh kalau gitu. Rencananya siang ini aku mau ke sana. Aku mau nengokin dia. Habis semalam aku kepikiran dia terus, Mil. Kasihan jadi nggak tega. Nggak usah, Mai. Kan kamu bilang kamu punya kepentingan keluarga. Jadi lebih baik kamu jadikan itu prioritas saja. Untuk Rain, biar aku yang urus. Kamu kenapa, Mil? Kamu marah sama aku? Enggak lah, Mai. Aku nggak marah. Mana mungkin aku marah sama istri orang. Mungkin benar kata kamu. Aku dan Rain harus mulai bisa ngelupain kamu. Supaya Rainnya juga tidak terlalu bergantung sama kamu. Sebenarnya sih nggak harus kayak gitu juga. Iya, nggak apa-apa. Kan kamu juga sendiri yang bilang. Iya sih. Aku udah beliin mainan lo buat Rain. Pengennya aku mau kasih langsung ke dia. Kalau aku pas jenguk dia. Kalau misalnya kamu mau jenguk dia, boleh, silakan banget. Cuman kalau bisa, kamu ajak suami kamu juga. Ya. Bram. Bram? Kalau misalnya kamu ajak suami kamu, kan juga lebih gampang buat akunya untuk bilang ke Rain kalau kamu nggak mungkin jadi ibunya. Kamu tahu semuanya? Siapa yang kasih tahu Bram ya? Aku sebenarnya udah curiga waktu Bram ada di rumah kamu. Lebih lagi waktu kemarin aku ngeliat kamu berantem sama Bram di parkiran. Aku minta maaf ya, Mil. Harusnya aku yang minta maaf, Mai. Enggak, harusnya aku yang minta maaf, Mil. Aku salah, aku minta maaf ya. Harusnya dari awal aku ngomong sama kamu. Aku takut itu ngaruh ke pekerjaan aku aja.
Dan kamu tahu sendiri kan kalau aku sama Bram lagi bermasalah. Aku ngerti kok. Malahan lebih baiknya kalau bisa kalian berdua bersatu lagi. Makasih ya, Mil. Sama-sama. Pagi, Al. Oh, ada pizza. Wah, kamu jadi karyawan termuda hari ini, Vin. Apa kabar, sayang? Al, tumben bawa anak ke kantor. Mau ngarepin siapa lagi? Di rumah nggak ada yang ngejagain. Lagian, aku sekalian pengen belajar jadi seorang ayah dan seorang ibu. Al, kalau kamu nanti sibuk atau ada meeting, biar aku aja yang jagain Vinza. Serahin ke aku juga nggak apa-apa kok, Al. Emangnya kamu bisa ngurus anak? Ya bisa lah. Ngeremehin banget sih ke pacar. Pacar? Ya, iya, Al. Aku sama Moza udah jadian loh. Wah, selamat ya. Kenapa nggak dari dulu aja, biar nggak berantem terus? Aku harus bilang ke Mbak Moza, dan dia harus mendukung aku untuk bantuin Miska. Fit, kamu mau kemana? Dan inget ya, kamu jangan jawab saya, nanti saya kasih tahu Mi. Saya udah bosan dengan jawaban itu. Sekarang kamu jawab saya, mau kemana kamu? Mi, maafin aku. Aku belum bisa cerita apa-apa sama Mami. Aku cuma bisa bilang, yang aku lakukan sekarang ini menyangkut kehidupan dan kematian seseorang. Jadi aku mohon Mami jangan desak aku ya. Permisi. Assalamualaikum. Kamu tuh ya, Fit. Kamu sekarang udah berani melanggar batas. Mai, aku boleh jenguk Alif? Iya bolehlah. Dia kan anak kamu juga, Mas. Dan sekalian aku mau ngomong sama papi mami kamu. Soal? Aku mau minta maaf sama mereka. Dan apa, Mas? Dan aku mau mencabut gugatan cerai itu. Al? Makasih ya, Mus. Kamu bayangkan, anak sekecil ini udah ditinggal pergi ibunya. Dia nggak bersalah. Dia cuma korban. Dia pasti mendambakan pelukan dari seorang ibu, Mus. Aku ngerti, Al. Tapi kamu sebagai ayahnya, kamu harus bisa jadiin Vinza jadi anak yang kuat ya. Kamu makan siang ya? Sini, Vinza biar aku yang gendong. Aku pergi dulu ya, Al. Aduh, telat nih. Fitri kan mau ketemu aku sambil makan siang. Kalau sama Aldo, kayaknya Moza care banget. Aldo kayaknya juga sangat membutuhkan Moza. Vin, kamu kenapa? Kok ngelamun gitu sih? Makan siang yuk. Aduh Vin, maaf banget. Hari ini kau makan siang sendiri aja ya. Soalnya aku ada janji makan siang sama Aldo. Bukan. Aku janji makan siang sama teman lamaku, boleh kan? Cewek apa cowok? Kenapa? Kamu cemburu ya? Cewek kok, tenang aja. Aku berangkat dulu ya, Vin. Ingat ya Bram ya, untung kamu cepat datang ke sini. Karena Maya juga banyak yang mau.
Kok aku jadi kesiksa gini ya? Lu kangen masakan Fitri nih, aku yang makan siang di rumah. Tapi dia nggak nawarin. Fitri juga nggak berani nelfon aku pasti. Takut dicuekin lagi sama aku tadi pagi. Halo. Rel? Halo Mi. Mi Fitri di mana Mi? Fitri kan pergi dari tadi. Ya, pergi kemana Mi? Ya, Mami juga nggak tahu, Rel. Soalnya dia nggak bilang mau kemana. Emangnya dia nggak pamit ya sama kamu ya? Enggak, dia nggak pamit sama aku Mi. Fitri itu kok aneh gitu ya, Rel ya? Dia kan bilang sama Mami ada urusan. Tapi kok dia bilang urusannya itu sama hidup dan matinya seseorang, Rel. Terus dia tuh sekarang agak sensitif loh. Harusnya kamu agak kontrol dong sama dia ya, Rel ya? Ya udah, ntar aku coba tanya sama dia deh. Dia kemana ya? Mi, makasih ya Mi ya. Iya ya sayang ya. Kenapa dia lagi nih? Tambah aneh aja. Kok jadi main rahasia-rahasiaan sih dia? Dulu kalau kemana-mana izin dulu sama aku. Kirain aku yang telat. Ternyata Fitrinya juga belum datang. Kok lama ya? Sebenarnya ada apa sih dia mau ketemu aku? Fit? Aduh Mbak, maaf banget ya, udah nunggu lama ya? Enggak kok. Fit, sebenarnya ada apa sih? Kamu kok kayaknya khawatir banget? Aku mau ngomong soal penting banget, Mbak. Tapi aku mohon, hal penting ini jangan sampai ketahuan sama Farel ya. Aduh Fit, aku nggak ngerti. Langsung aja deh, soal apa sih? Miska di Jakarta dan kemarin aku ketemu sama dia. Bukannya dia ada di Singapura? Mbak, sekarang dia udah di Jakarta. Kondisinya sangat mengenaskan. Dia jadi pengemis. Ya ampun, sampai kayak gitu ya? Terus sekarang dia dirawat di rumah sakit mana? Di rumah sakit Bakti, Mbak. Terus aku mesti gimana? Apa yang bisa aku bantu, Fit? Aku butuh Mbak Musa bisa meyakinkan Farel supaya Farel mau membantu Miska. Aku sih nggak jadi masalah, Fit. Tapi aku mau nanya satu hal sama kamu. Nanya apa, Mbak? Kamu kan istrinya Farel. Sementara Miska cinta pertamanya Farel. Kenapa sih kamu mesti ngelakuin ini semua? Aku pengen banget bantuin dia. Aku pengen banget ngasih kehidupan baru buat Miska. Gak ada salahnya kan, Mbak? Ngapain aku mesti takut? Aku percaya sama suami aku. Dan aku juga menjunjung tinggi cinta aku sama Farel. Jadi gak ada salahnya kan? Farel emang gak salah ya milih kamu? Bram, saya senang kamu akhirnya mau datang sini dan membicarakan masalah ini. Saya hargai etikat baik kamu. Iya, Pi. Mi. Rasanya juga selama ini nggak pernah ada titik temu. Kita sama-sama saling egois dan keras kepala. Padahal masih ada Alif yang harus dipikirkan masa depannya. Setelah pisah dan introspeksi diri, saya dan Maya memutuskan untuk bersatu kembali seperti dulu. Saya ingin membina hubungan rumah tangga yang rukun dan utuh seperti Papi dan Mami. Ya Allah, Bram. Alhamdulillah banget ya. Mami sama Papi bahagia banget lo dengar kabar ini. Iya, Bram. Kita udah lama sekali menunggu datangnya kabar itu. Doain kita berdua ya, Pi. Mi. Mudah-mudahan mulai sekarang kita berdua bisa lebih dewasa. Kita nggak egois lagi kayak dulu, ya Mas? Dan bisa saling ngerti. Ya pastilah, Mai. Papi sama Mami pasti doain. Apalagi buat kebaikan kalian berdua. Saya juga minta maaf, Pi, Mi. Karena saya sudah menjadi menantu yang mengecewakan. Bram, enggak. Lupain aja semua itu, ya.
jangan ungkit masa lalu kalau kamu mau mulai sesuatu yang baru. Tapi memang kalian berdua harus belajar dari kesalahan itu, ya. Mulai hari ini Papi minta kamu tinggal di rumah ini sama istri dan anak kamu. Dan jangan pernah terpisah lagi seperti waktu yang lalu. Aku lega, Mai. Ternyata Papi sama Mami kamu bisa menerima aku dengan baik. Ya iyalah, Mas. Papi sama Mami kan juga ingin anaknya bahagia. Mas, kamu nggak kangen sama Alif? Kita ke kamar yuk, lihat Alif. Mama. Akhirnya kamu kesini juga ya, Bram ya? Kenapa baru sekarang? Apa kamu nggak tahu lagi mau berbuat apa di luar sana? Ingat ya, Bram ya. Untung kamu cepat datang ke sini. Karena Maya juga banyak yang mau. Oma, apa-apaan sih? Udah dong. Aku mendingan pulang ke kontrakan aja lah. Mas, kita kan udah janji. Masa cuma gara-gara omongannya Oma terus kamu nyerah sih, Mas? Ya habis Oma ngomongnya gitu sih. Nggak mikirin perasaan orang lain. Ya kamu tahu lah sifatnya Oma kayak gimana. Siapa sih yang dihargai selain dirinya sendiri? Nggak ada kan? Miska? Atas nama cinta. Oke, meeting saya akhiri. Selamat sore. Rel, nanti pulang kantor, aku mau ngajakin kau pergi. Kemana, Mas? Ada aja. Lihat aja nanti. Oke. Mos, kamu sama Farel mau kemana malam ini? Ada deh, mau tahu aja. Urusan pribadi kok. Jangan-jangan dia mau ngenalin kamu sama cowok lain lagi? Bukan cowok, tapi cewek. Halo Fit, kamu di mana? Iya Mbak, ini aku baru aja nyampe rumah sakit. Aku ajak Farel pergi sekarang ya. Iya. Ya Allah, Nadine. Jadi mama kamu udah di sini, di Jakarta. Dan semalam kamu ketemu sama mama kamu. Iya. Ya, Mama sekarang di rumah sakit bakti. Tante Fitri yang bawa Mama ke sana kemarin, Om. Dan Nadine kangen sama Mama. Nadine pengen ke sana. Nadine pengen sama Mama. Nadine, bukannya Eyang nggak mau anterin Nadine. Tapi kan Eyang Iman masih sakit. Terus siapa yang jagain? Aduh, kalau gue lagi nggak mau syuting sekarang nih, pasti gue anterin. Tapi gimana ya? Iya mas, aku juga kalau aku yang nganterin, Vinsa siapa yang jagain? Kasian banget Mama. Masa gembel di jalanan? Terus sekarang mau kurus. Nadine, kita semua sayang sama mamanya Nadine. Tapi ke rumah sakitnya besok aja ya. Iya Nadine, sabar ya. Pokoknya kita semua yang ada di rumah ini berdoa mudah-mudahan Mama Nadine cepat sembuh ya. Yang Tapi yang janji ya nganterin besok, yang nganterin Nadine ke sana. Fit,
Kamu kenapa sayang? Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Rel. Mos, ini ada apa sebenarnya? Fitri kenapa, Mos? Gak kenapa-napa kok, Rel. Fitri mau ngomong sesuatu sama kamu. Dan aku mohon, Rel, tolong kamu dengerin Fitri ya. Kamu mau ngomong apa sayang? Coba jelasin, ada apa? Ayo, Rel. Miska? Apa-apaan ini, Fit? Kenapa ada Miska di sini? Rel, aku pengen bantuin dia. Dan aku mohon, kamu sebagai suami aku, bantuin aku. Rel, Miska itu butuh bantuan kita. Kalau kamu mau kasih dia uang, aku bisa kasih dia uang sekarang juga, Fit. Bukan gitu maksud aku. Terus maksud kamu apa sih? Kamu tahu kan siapa dia? Kamu tahu kan sekarang kita siapa, Fit? Rel, aku tahu. Dia itu masa lalu kamu, dia itu cinta pertama kamu. Tapi aku mohon, sekarang kita jangan lihat dari sisi pandangan itu. Kita lihat dari sisi kemanusiaan, Rel. Miska juga manusia yang butuh bantuan kita. Kemanusiaan apa yang kamu maksud, Fit? Kamu pikir aku nggak manusiawi? Menolak kehadiran dia di dalam kehidupan kita, Fit? Miska tuh sekarat. Dia butuh banget bantuan kita. Oke. Tapi kenapa selama ini kamu menyembunyikan rahasia ini ke aku, Fit? Aku ini suami kamu, Fit. Aku minta maaf, Rel. Aku takut kalau aku kasih tahu dari dulu. Kamu marah sama aku. Fit, aku pastikan sama kamu. Kalau kita mau bantu dia, aku bisa kasih dia uang sekarang juga, Fit. Miska bukan hanya butuh uang. Tapi dia butuh orang-orang yang bisa mendukung dia. Dia butuh Aldo, dia butuh Mbak Moza, dia butuh kita, Rel. Dia butuh sahabat yang bisa membantu dia kala senang dan sedih. Rel, Fitri benar. Miska butuh kita. Miska juga butuh Nadine dan Miska juga butuh tempat tinggal. Kita nggak mungkin kan, Rel, ngebiarin dia menderita. Rel, Ujo pernah cerita sama aku. Miska cerita sama dia. Dia di Singapura dirampok orang. Uangnya habis. Dia bingung mau nyari uang di mana. Sampai akhirnya dia ketemu seseorang yang mau menjadikan dia jadi PSK. Tapi dia nggak mau. Akhirnya dia kabur ke Indonesia. Dan di sini dia malah ketemu bos preman. Akhirnya apa? Dia cari uang setiap hari. Jadi pengemis, jadi pengamen. Hidupnya luntang-lantung, Rel. Dan dia pikir cara ini yang bisa menghidupkan dia. Bisa meneruskan kehidupannya, Rel. Papa nggak tahu aja gimana hari-harinya dia hidup di jalanan. Saya berharap Bapak bisa membantu dia agar lebih baik hidupnya sebelum dia mati, Pak. Tenang aja ya, Jo. Kita semua mendukung dia, kita akan membantu dia. Kita selalu ada buat Miska. Oke, aku bantu dia, Aku mau pulang sekarang. Sesayang-sayangnya kita sama Nadine, tapi kita nggak boleh misahin Nadine sama ibunya, iya kan? Kamu mau nggak dipisahin sama papa? Enggak kan? Juga takut kehilangan Nadine, Pak. Atas nama cinta. Kamu jujur sama aku. Kamu ikhlas kan, Rel? Rel, aku mohon. Demi cinta kita berdua. Maafin aku ya. Jangan marah sama aku. Kamu tahu aku kan? Aku nggak bisa bohong sama kamu, Fit. Tapi sekarang, aku akan nurutin kemauan kamu. Yaudah kita pulang.
Papa udah nganggep Nadine kayak anak sendiri kan? Pastilah, nak. Kamu bisa lihat sendiri kan. Papa nggak pernah beda-bedain kamu sama Nadine, ya kan? Kalau gitu, pas nanti mamanya jemput Nadine, Papa akan tahan Nadine kan? Biar Nadine nggak akan pergi dari rumah ini. Sesayang-sayangnya kita sama Nadine, tapi kita nggak boleh misahin Nadine sama ibunya, ya kan? Kamu mau nggak dipisahin sama Papa? Enggak kan? Juga takut kehilangan Nadine, Pak. Kita nggak akan kehilangan Nadine kok, Nad. Ya? Pasti sepi banget kalau nggak ada Nadine di sini. Awalnya pasti berat, tapi lama-kelamaan pasti kamu akan terbiasa. Satu hal yang kamu harus tahu, Nak. Setiap orang itu mesti siap untuk memiliki sesuatu dan kehilangan sesuatu. Kamu ngerti kan? Kiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rel, kamu tuh dari mana sih? Tadi kamu tiba-tiba hilang dari kantor. Padahal Mami sama Papi nungguin lo mau makan malam. Tapi ditunggu-tungguin nggak pada datang. Jawab dong, Fit. Emangnya dari mana sih? Kita habis jenguk Miska. Ini untuk terakhir kalinya aku datang ke rumah sakit untuk jenguk Miska. Kamu mau bantu dia, silakan, Fit. Tapi kamu nggak bisa maksa aku. Kamu merasa nggak nyaman kalau aku jadi atasan kamu? Itu salah satu alasannya, Mai. Tapi alasan lain, karena aku nggak mau diremehkan sama keluarga kamu. Dia manggil-manggil nama Bapak. Farel.